Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakraningratan di bulan ini. Salam, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Di saat ini kita akan merenungi Sabda Tuhan yang kita ambil dari Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-22 sampai ke-27. Mungkin ayat ini setiap saat kita mendengar, tapi kita belum tentu menggumuli tentang ayat ini. Bilangan pasal 6 ayat yang ke-22 sampai ke-27 yang kita beri nantinya tema berkat dalam nama Tuhan. Tapi sebelum kita merenungi sabda Tuhan ini, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu kekal selamanya, terkuduslah kerajaanmu kekal selamanya. Di saat ini Tuhan, kami mengaturkan sembah sujud kami, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, selalu kami rasakan hari lepas hari. Dan sampai pada saat ini Tuhan memberi berkat kepada kami. Kami Tuhan beri kesempatan untuk merenungi kembali sabda Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati, pikiran, jiwa kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kami mohon kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, hingga apa yang akan kami sampaikan benar-benar hanya datang dari-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan sapaan rohani ini dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, hingga kami benar-benar layak menggumuli sabda firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca dulu dari firman Tuhan ini yang terambil dari Bilangan pasal 6 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-27 yang demikian. Perikop ini berjudul ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita setiap akhir ibadah, tiap minggu, biasanya di dalam ibadah GKJ, GKI, kita menerima berkat yang sesuai dengan ayat ini. Bapak Ibu tentu sampai hafal tentang ayat ini, tentang berkat ini yang disampaikan oleh pendeta di akhir ibadah. Setiap akhir ibadah biasanya ini yang disampaikan oleh pendeta. Kalau kita mendengar tentang berkat, tentu kita senang. Karena siapa yang tidak senang kalau menerima berkat? Apalagi berkat yang berlimpah. Biasanya dari kita
Berkat angan-angan kita kebanyakan itu berkat-berkat tentang lahiriah. Berkat-berkat yang dirasakan di dalam kedagingan kita. Tapi sebenarnya kita harus mengingat bahwa berkat Tuhan itu tidak hanya yang berupa kedagingan atau keduniawian. Tapi berkat Tuhan lebih dari itu, berkat Tuhan untuk rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita kenyataan, yaitu seorang ibu yang mempunyai anak yang sudah remaja berumur 15 tahun yang mengalami sakit kanker otak. Dokter yang memeriksa dari anak ini sudah menyatakan umur anaknya hanya akan mencapai 3 tahun lagi. Bagaimana Bapak Ibu kalau kita merasakan hal semacam ini, anak kita, cucu kita misalkan divonis oleh dokter karena penyakit kanker otak, divonis cuma hanya 3 tahun bisa bertahan hidup, sesudah itu akan meninggal. Tentu dalam hati, dalam pikiran kita merasakan betapa sedihnya. Karena bagaimanapun, siapapun yang kita cintai, kalau kita kehilangan, tentu kita akan bersedih yang luar biasa. Seperti juga dialami ibu di dalam cerita ini. Umur anaknya hanya sampai 3 tahun lagi. Namun ibu ini tidak menyerah. Ibu ini tidak menyerah. Dia bertekun di dalam doa, dia percaya dengan imannya, dia percayakan imannya sepenuhnya. Dia percaya Tuhan Yesus segalanya bagi dia. Berkat Tuhan segalanya bagi dia. Ia lalu menuliskan sebuah puisi. Keyakinan imannya di dalam sebuah puisi yang berbunyi sebagai berikut. Dia yang telah memimpin akan memimpin melewati padang belantara. Dia yang telah mendengar seruanmu takkan pernah menutup telinganya. Dia yang telah melihat engkau mendesah takkan melupakan air matamu. Dia yang selalu mengasihi tak pernah berhenti. Jadi berserahlah padanya sekarang dan selamanya. Dalam puisi ini Bapak Ibu Saudara, nyata sekali bagaimana ibu ini menyerahkan semuanya dalam Tuhan. Pengharapan serupa terlihat dalam kalimat-kalimat berkat yang harus diucapkan oleh Harun yang tadi kita baca. Atas perintah Tuhan, ada janji Tuhan yang ingin disampaikan pada umatnya. Pada ayat yang ke-24 yang pertama, Tuhan berjanji untuk memberkati dan melindungi mereka. Dan ini tidak hanya berlaku waktu dulu di zaman Harun, di zaman Musa, di zaman bangsa Israel, tapi ini juga berlaku saat ini bagi kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Maka dari itu setiap akhir ibadah tentu disampaikan oleh pendeta atau pengkhotbah. Tuhan akan memberkati. Berkat ini tidak hanya berkat badaniah, tapi berkat rohani. Berkat Tuhan tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa makanan, minuman, tapi lebih dari itu. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, itu berkat Tuhan.
Bahkan kalau di pagi hari kita bangun pagi, kita masih diberi berkat untuk menikmati hari-hari yang akan kita lalui. Kita bisa bernafas dengan tidak harus membayar. Ini berkat Tuhan, saudara-saudara. Samping itu Tuhan berjanji akan melindungi kita. Betapa luar biasa. Betapa kita tidak bergembira. Kehidupan kita yang akan kita lalui, Tuhan selalu melindungi. Selain Tuhan memberkati, Tuhan juga melindungi kita. Yang kedua, yang tertulis di dalam ayat yang ke-25. Tuhan berjanji ada penerimaan dan pemberian kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada batas. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani. Ini sebetulnya perintah Tuhan kepada Musa yang disampaikan kepada Harun untuk memberkati orang Israel. Tapi ini juga berkat bagi kita semua. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya untuk kehidupan kita. Jadi betapa luar biasa, betapa indah hidup kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Kasih karunia Tuhan selalu diberikan untuk kehidupan kita. Bahkan keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, anak cucu kita, dimanapun mereka berada. Ini Tuhan yang maha kasih, yang selalu memberikan kasih kepada kita. Yang ketiga, sesuai dengan ayat yang kita renungkan, yang kita baca tadi, janji Tuhan. Sesudah Tuhan memberikan berkat, Tuhan melindungi, bahkan Tuhan memberikan kasih karunia, tentu hidup kita akan merasakan damai sejahtera. Inilah janji Tuhan yang dinyatakan di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-26. Janji Tuhan menyatakan damai sejahtera. Damai sejahtera. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh beruntung bagi kita, anak-anak Tuhan, yang setiap saat, dan ini diulang di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mensyukuri berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan, tentu hidup kita akan merasakan damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak bisa mensyukuri, merasakan kasih Tuhan, merasakan perlindungan Tuhan, merasakan berkat Tuhan, tentu hidup kita belum bisa merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketiga unsur berkat ini harus dibarengi dengan kesediaan orang Israel sepenuh hati beriman kepada Tuhan. Ini menjadi pertanyaan juga kepada kita. Sampai di mana kedewasaan iman kita? Sampai di mana kekuatan iman kita? Kita bertanya pada diri kita. Untuk itu, mari kita selalu kuat di dalam iman. Setiap saat banyak orang mau berkat Tuhan. Tapi ingat, biasanya berkat itu hanya dipakai untuk dirinya sendiri, dinikmati dirinya sendiri. Kita lupa biasanya bahwa kita ini sebagai anak-anak Kristus, kita harus bisa menjadi jalan berkat. Jadi berkat yang datang dari Tuhan harus kita bagikan kepada sesama. Biarpun itu berkat jasmani ataupun berkat rohani. Kalau kita sudah bisa membagikan berkat, kita sudah bisa menjadi jalan berkat bagi banyak orang.
berarti iman kita akan berbuah. Buah kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu memohon kepada Tuhan. Kita selalu memohon Roh Kudus selalu menerangi hati, pikiran, jiwa kita, hingga kita bisa bersyukur atas berkat karunia cinta kasih, dan kita bisa menjadi jalan berkat. Kita diberi kemampuan untuk itu. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun perjalanan kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.